saya kira juga bisa dikatakan benar ya, mafia migas dan mafia lainnya itu sebenarnya berbahaya karena apa? Karena merusak sistem yang sudah ada dan yang sudah dibangun. Nah, berkaitan dengan kesalahan pengelolaan migas akan sangat membahayakan dan dapat menghancurkan sebuah negara, di mana sumber Oke. daya itu bukan lagi menjadi apa, tidak menjadi berkah, tapi justru menjadi musibah. Nah, Hmm. keberkahan dihasilkan melalui sebuah proses yang baik, yang dimulai dari niat yang baik, proses yang baik. Ya ini saya kira akan menghasilkan hasil yang baik, karena tidak ada Ya. hasil yang baik jika prosesnya itu tidak baik. Itu prinsipnya. Jadi sebenarnya Oh. muter-muternya ya itu persoalan bagaimana tata kelola itu. Nah, gara-gara mafia migas, impor minyak dan BBM itu kan dilakukan oleh Pertamina misalnya tidak efisien. Hmm. Lantaran apa? Ada perantara yang tadi saya sebut sebagai pemburu rente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan semua. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof, kita ramai sekali melihat terkait dengan Kemenku, ya, Kementerian Keuangan yang disebut ya berisi iblis dan setan. Sudah dengar, Prof, ya? Waduh. Sudah, ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita lihat berita ya, jadi Kementerian Dalam Negeri ya, Pak Tito Karnavian itu diberitakan telah menegur secara keras Hmm. yaitu Bupati Meranti Muhammad Adil. Nah, Muhammad Adil ini tadi mengatakan ya, menyebut Kementerian Keuangan itu berisi iblis dan setan. Iya. Nah, hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri ya Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya pada Selasa kemarin bahwa Pak Tito itu sudah memanggil Muhammad Adil. Hmm. Beliau mengatakan ya Sekretaris Jenderal Kemendagri itu Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan Hmm. menunjukkan sikap kenegarawanan, Hmm. kata Suhajar ya. Jadi ucapan ke pemerintah pusat itu dinilai tak pantas ya. Dan Bupati Meranti ya Pak Adil ini, Muhammad Adil ini dipanggil ke Mendagri. Karena kemarin kita melihat bahwa Adil itu menyatakan kekesalannya, bukan cuma Hmm. kesal, kayaknya dia jengkel banget gitu. Jengkelnya itu udah banget ya kepada Kemenku karena bagian dana hasil dari DBH yang diterima wilayahnya itu tidak sesuai, padahal wilayahnya itu wilayah miskin kan beliau mengatakan Hmm. seperti itu. Dan kekesalannya itu kemudian merembet ke pernyataan diksi iblis dan setan. Nah ini bagaimana tanggapan Prof. Sutek ini, Prof? Ya, terkait dengan etika ya, temperamen seseorang itu seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Antara lain asal daerahnya itu juga termasuk ya. Hmm. Iya, ya, Selain betul. juga pribadinya sendiri. Orang Jawa Tengah itu beda dengan Jawa Timur, Mas ya. Ngomong Enggak, podo-podo Bu. miso itu ya lain ya antara Jawa Tengah, Jawa Timur, beda lagi dengan orang Sumatera ya, beda lagi dengan orang Hmm. Kalimantan. Nah, kepala daerah yang suka bicara pedas itu saya kira juga bukan hanya satu dua orang ya, 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 ya. ngamuk-ngamuk ya, Hmm. ngomongnya pedas, keras, dan tadi saya katakan suka ngamuk ya ada juga. Bahasanya juga Hmm. taek-taek ya ada juga kan itu kan. Ya, untuk mengatakan wah ini anggota DPR itu wah taek-taek ya ada juga ini ya. Ada juga menteri yang menyatakan bahwa malaikat pun kalau masuk ke sistem pemerintahan, ya, pemerintahan demokrasi bisa Jadi jadi iblis. iblis. Loh itu ada juga itu loh ya. Nah, Ada. sekarang ada bupati yang menyatakan sesuatu ungkapan ya karena kekesalannya tadi jika Kemenkeu itu isinya iblis atau setan itu karena kekesalan yang mungkin sudah memuncak ya. Nah, apa dalam hal Hmm. ini salah ya? Lagi-lagi saya ingatkan bahwa kita itu punya TAP MPR nomor 6 ya tahun 2001. Sering saya Hmm. katakan itu karena itu sebenarnya penting itu kalau ingin menjadi Ya, negarawan, ingin jadi politisi yang baik ya kita megangnya di TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu tentang etika betul. kehidupan berbangsa. Kan itu jelas ada. Ya. Khususnya terkait dengan etika kehidupan politik dan pemerintahan itu disebutkan begini bahwa
etika itu diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku Hmm. politik yang juga toleran dan seterusnya lah. Tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik ya, serta Hmm. tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Ini kalau kita mau hubungan dengan tata perilaku para pejabat ya, para petinggi politisi di negeri kita, oh kacau balau ini, sudah banyak yang bertentangan dengan ini. Jadi yang muncul kemarin atau mungkin juga termasuk dalam ini pernyataan-pernyataan itu saya kira ya itu tidak terpuji juga ya. Apapun kita harus ngomong Benar. itu tidak Iya, terpuji. Nah, betul, betul. kata iblis itu saya kira tidak pantas lah untuk diucapkan Hmm. dalam rangka untuk memberi stempel terhadap Orang lain seseorang ya. pegawai negara lah ya, Betul, betul. apapun alasannya. Ya. Ini saya kira terlalu sarkastik gitu. Oke, baik. Prof, tapi Hmm. dalam pandangan jenengan apakah teguran dan nasihat yang diberikan Kemendagri kepada Muhammad Adil ini hanya soal etika berkomunikasi saja, Prof? Ada hal lain nggak? Ya, kalau kita lihat posisi Menteri Dalam Negeri itu kan dalam tanda kutip ya, seperti atasan dari kepala daerah tuh, ada gubernur, Hmm. ada bupati, ada wali kota. Artinya itu dalam struktur organisasi tentu berada di atas. Ya, ini antara kalau kita ngomong soal feudalisme itu antara patron dan klien, antara Hmm. ya atasan dan bawahan. Sebenarnya bisa Ya. dikatakan begitu meskipun tidak mutlak seperti saya katakan itu karena kan kepala-kepala daerah itu dipilih oleh rakyat langsung kan Rakyat. gitu, tidak Ya, seperti dulu betul. ditunjuk. Nah, yang sekarang ini ditunjuk ini ya kan yang untuk Hmm. dalam rangka perpanjangan kok perpanjangan apa pemilu serentak 2024 memang ini kesannya ditunjuk dan saya katakan ini lebih ke patron kliennya lebih kuat hubungannya begitu. Hmm. Dan saya kira sudah wajar ya kalau Kemendagri itu juga ya dalam tanda kutip ya mendidik mengarahkan bawahannya tersebut untuk mematuhi etika kehidupan berbangsa yang tadi saya sebutkan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu. Saya kira kejadian ini lebih dari sekedar etika ya saat berkomunikasi ya Ya. melainkan sebagai bentuk ini peringatan keras ya agar kepala Hmm. daerah itu tidak dalam tanda kutip lagi melawan, menentang ataupun protes ya terhadap kebijakan publik oleh pusat itu. Tapi juga sekaligus ini Mas yang berikutnya yang ketiga itu saya katakan ini sebagai cermin juga bahwa hubungan pusat dan daerah untuk saat ini puncak gunung es saya kira ya. Ini tidak sedang Hmm. baik-baik saja. Artinya pembagian soal dana bagi hasil apakah Betul. itu sekarang tentang tambang kan ada nanti tentang migas ya sorry ini Migas. tentang migas nanti ada Migas. dengan tambang ada juga tentang cukai tembakau. Nah, itu juga banyak sekali untuk Hmm. dana bagi hasil ini artinya pusat tampaknya lebih ya memang itu anu ya tapi kalau kita lihat bagaimana daerah itu harus berkembang dengan baik karena letak sumber daya alam yang dikeruk itu kan di daerah. Mestinya daerah ini yang harus lebih diutamakan. Artinya Betul. kesejahteraannya, termasuk yang beberapa kali kita singgung soal Freeport misalnya, kan? Itu bagaimana itu gunung emas itu dimiliki oleh Hmm. Papua, sementara kehidupan rakyat Papua dalam tanda kutip lagi lebih banyak yang ya mencerminkan, belum Ya. mencerminkan soal kesejahteraannya gitu loh. Belum Yes, betul, menjadi betul. masyarakat sejahtera, tidak miskin, dan kita lihat sendiri kondisi di Papua bagaimana. Padahal di sana Hmm. ada gunung es, kok gunung es, gunung Gunung emas, Mas ya. gunung emas, Betul. lalu ada uranium dan seterusnya itu kaya Hmm. mereka. Kenapa rakyatnya miskin? Itu jadi pertanyaan besar. Berarti kan gampangnya itu pusat menyedot atau mungkin bahkan ke luar negeri ya karena kesalahan karena ada mafia dan seterusnya itu saya kira Hmm. dari awal ya tahun tahun 67 dan seterusnya itu dari awal PT Freeport berdiri ya itu sudah ada dalam tanda kutip mafianya itu sudah ada. Ketika itu ya saya yakin nyedot keluar atau juga ke pusat tetapi daerah setempat tidak diperhatikan dengan baik gitu. Oke, oke. Prof, gini Prof, tadi jadi kan menyinggung terkait dengan mafia migas, Prof. Hmm. Yang ada kaitannya dengan hukum itu, ini Prof, apakah ada ya kaitan antara mafia migas yang menggurita dengan pemberlakuan dulu itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001?
tentang migas itu. Nah, dalam artian apakah para mafia migas ini kemudian membentuk satu koloni, merusak sistem dan susah diberantas atau seperti apa dalam pandangan jenengan Ya, kita melihat harus mafia memahami migas ini? dulu ya apa yang dimaksud dengan Hmm, mafia migas itu. Jadi hmm, ada pengertian yang harus kita pahami dulu. Mafia migas adalah para pemburu rente yang memiliki hmm, kedekatan dan pengaruh terhadap para pejabat tinggi. betul. Dalam apa? Hmm, Pengambilan keputusan yang itu nanti dampaknya itu tidak optimalnya produksi maupun pengelolaan migas. Sehingga apa? Menimbulkan inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi. Ini terjadi karena apa? Ketidaktransparan, prosedur yang rumit, kan itu. Kelemahan peraturan dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan integritas para pengelola. Kemudian eh, saya kira juga bisa dikatakan benar ya, mafia migas dan mafia lainnya itu sebenarnya berbahaya karena apa? Karena merusak sistem yang sudah ada dan yang sudah dibangun. Nah, berkaitan dengan kesalahan pengelolaan migas akan sangat membahayakan dan dapat menghancurkan sebuah negara, di mana sumber oke. daya itu bukan lagi menjadi apa, tidak menjadi berkah, tapi justru menjadi musibah itu. Nah, Hmm, keberkahan dihasilkan melalui sebuah proses yang baik, yang dimulai dari niat yang baik, proses yang baik, ya ini saya kira akan menghasilkan hasil yang baik. Karena tidak ada ya. hasil yang baik jika prosesnya itu tidak baik. Itu prinsipnya. Jadi sebenarnya Hmm, muter-muternya ya itu persoalan bagaimana tata kelola itu. Nah, gara-gara mafia migas, impor minyak dan BBM itu kan dilakukan oleh Pertamina misalnya tidak efisien. hmm, Lantaran apa? Ada perantara yang tadi saya sebut sebagai pemburu rente. Ya, nah oke. itu ada hasil audit forensik yang pernah diungkap Menteri SDM terdahulu waktu dulu tahun 2014-an berarti ya. Waktu Hmm, Pak Sudirman Said kan sempat juga menjadi Menteri ESDM ya waktu itu, masih ingat ya. Itu menunjukkan ya, adanya Pak. transaksi yang tidak jelas senilai 18 miliar US dollar dalam transaksi jual beli minyak mentah dan BBM oleh Petral. Ini kan ada skandal sendiri itu Hmm, mafia migas di Petral itu dan itu ya. penangannya juga agak sangat sulit. Itu nanti akan kita bahas secara khusus itu. Oke, oke. Prof, gini, ada juga orang yang mengatakan bahwa apa yang dikeluhkan oleh Bupati Meranti ini merupakan imbas kombinasi dari banyak hal ya. Mulai dari kekuatan perusahaan multinasional, kemudian jaringan birokrasi antek imperialisme, dan juga politisi pelayanan yang mereka itu menciptakan kaderisasi apik dari hulu ke hilir. Nah, terkait dengan konteks ini, apa pandangan jenengan dan kalau kita bicara tentang solusi mafia migas ini, eh, bagaimana Prof jenengan memandangnya? Ya, saya yakin mafia migas itu bisa membuat Indonesia tidak lagi mempunyai kedaulatan energi ya, khususnya Hmm, migas. ya, ya. Dan berarti apa pula? Ini berarti tata kelola migas khususnya itu bisa dikendalikan oleh perusahaan multinasional. Jaringan birokrasi yang tadi dikatakan anti imperialisme di bidang Hmm, ekonomi ya. dan juga tadi politisi yang nir pelayanan. Kalau mau misalnya politisi yang punya integritas, saya kira ya tidak akan bermain-main di persoalan ekspor impor, terutama soal impor ya, impor migas ini yang menjadi masalah utamanya kan pada impor migas yang kemudian tata kelolanya tidak baik dan juga berakhir apa pengelolaan tadi tidak baik. Nah, harga migas juga semakin melambung ya, meskipun misalnya dunia internasional harga Ya, bahan mentahnya yang diimpor atau yang mestinya kita ekspor itu justru turun gitu ya. Nah, betul. dari rezim ke rezim itu tampak sekali pengendaliannya itu dilakukan secara regenerasi tadi ya, Anda Ya, ya, katakan betul, ada betul. bisa dikatakan turun menurun karena kan memang Hmm, proyek-proyek internasional atau perusahaan multinasional ini bisa dikatakan ya proyeknya bisa saja turun menurun dan betul. dikendalikan tadi secara masif gitu. Nah, ini juga dilakukan secara dari hulu ke hilir. Nah, solusinya yang jelas karena ini lebih terkait dengan tadi pemburu rente di sektor impor migas, maka ya Ya. stop impor migas, Hmm, optimalkan Pertamina dan juga produk dalam negeri, bukan justru kita mengimpor. Nah, lalu apa? Kita juga sediakan para pejabat yang punya
integritas yang tidak ikut bermain dalam bisnis. Nah, repotnya kan kita punya pejabat tapi juga itu penguasa tapi juga pengusaha. Nah, itu yang Peng-peng repotnya di ya. sana. Nah, kalau kita kembali tadi, kita punya bingkai yang jelas bahwa kita harus punya etika kehidupan berbangsa, terutama dalam bidang politik pemerintahan. Saya kira itu kuncinya. Oke, baik. Ya, luar biasa. Terima kasih Profesor Eki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya terkait dengan buntut dari ucapan Muhammad Adil yang menuduh Kemenku berisi iblis dan setan. Dan kita juga menyerempet membahas mafia migas karena saling berkaitan ya Prof ya Ya, dalam hal betul. ini. Ya, baik Puan dan Tuan semua, jangan lupa untuk tetap like, komen, share dan juga subscribe channel Profesor Eki karena satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.